Puji Tuhan. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Senang sekali berada di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Kita percaya semua adalah berkat dari Tuhan. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk kita bisa mengembalikan kepada Tuhan segala pujian, hormat, kemuliaan yang layak Ia terima. Saya percaya semua dari kita yang ada di tempat ini mengasihi Tuhan Yesus. Anda rindu bahwa Tuhan Yesus itu menjadi satu-satunya, menjadi yang terutama di dalam kehidupan kita. Amin. Betul ya, itu yang jadi kerinduan kita bersama. Dan kita ingin terus belajar di gereja ini, diperlengkapi untuk memahami apa yang jadi bagian kita sebagai ekspresi kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, Anda bisa cek catatan khotbah pagi hari ini di alamat web yang ada di atas. Kalau Bapak Ibu Saudara punya koneksi kepada internet, Anda bisa membuka itu. Saya akan berusaha untuk membaca semua ayat, tetapi kalau ada yang terlewat, Anda bisa mengacu kepada apa yang di-posting atau diunggah di alamat web itu. Baik, kita akan masuk ke dalam pembahasan firman Tuhan mengenai persembahan di dalam Alkitab. Ya, bulan ini kita belajar tentang persembahan kepada Tuhan, kesempatan untuk memberi ketika kita merayakan ulang tahun yang ke-35, dan juga kemudian kita menyadari bahwa anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan itu begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Jadi poin kenapa hal ini diajarkan kepada jemaat mengenai persembahan bukan karena kemudian ada motivasi atau ada udang di balik batu. Sekarang kita kan agak-agak skeptis dengan politik di Indonesia, ya. Karena kita berpikir segala sesuatu yang mereka lakukan itu selalu ada maksud tersembunyi di belakangnya. Nah, ketika kami mengajarkan tentang persembahan di dalam Alkitab, ini bukan ada hidden agenda. Tidak ada agenda tersembunyi di belakangnya. Selain kami ingin memperlengkapi jemaat untuk memahami apa yang tertulis di dalam Alkitab. Ya, coba kita buka di dalam Amsal 3. Amsal. Kalau Bapak Ibu Saudara buka Alkitab yang Anda bawa dari rumah atau gadget, gawai yang Anda bawa, Anda bisa tekan Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Oke, notifikasi yang lain diabaikan dulu. Kita lihat dulu Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan buah sulung dari hasil tanahmu. Maka lumbung-lumbungmu akan terisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerasanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Jeff, saya ini bukan petani, dan kalaupun petani, saya petani bawang, mungkin, gitu ya, karena di sini lebih terkenal, di Brebes lebih tepatnya ya, terkenal dengan bawangnya. Saya nggak pernah menanam buah anggur. Saya tidak pernah menanam hal-hal yang lain. Tetapi yang dimaksud dari ayat ini adalah bagaimana kita memuliakan Tuhan dengan apa yang kita hasilkan. Apa yang kemudian kita dapatkan. Kalau kita melihat di minggu kemarin, rekan-rekan staf pastoral mengajarkan tentang hal ini. Bahwa segala sesuatunya ini datang dari Tuhan. Tadi di ibadah pertama juga disampaikan hal yang sama. Semuanya datang dari Tuhan. Sehingga kita kembalikan bagi kemuliaan Tuhan. Seringkali kita berkata, ini menjadi sebuah pernyataan yang sangat populer di kalangan orang Kristen. Ketika ditanya apa tujuan hidupmu, kenapa kamu menjadi orang Kristen,
biasanya jawaban yang generik, ya, yang sangat umum dikatakan adalah saya ingin memuliakan Tuhan. Tetapi memuliakan Tuhan itu kadang-kadang masih sangat idealis sehingga tidak kemudian menjadi praktis. Di ayat ini kemudian dijelaskan secara praktis bahwa kita memuliakan Tuhan dengan kita membawa apa yang Tuhan berikan kepada kita. Harta kita, kepunyaan kita. Sekali lagi, ini bukan untuk kemudian ada maksud tersembunyi di belakangnya, melainkan untuk kembali kepada firman Tuhan. Bahwa inilah salah satu cara, ya, digarisbawahi, salah satu cara untuk kita memuliakan nama Tuhan adalah dengan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Jadi ini yang kemudian menjadi pendahuluan sebelum kita melangkah lebih dalam lagi. Kita perlu paham apa persembahan itu di dalam Alkitab. Dan kita harus tahu tujuannya. Kenapa kemudian kita membawa persembahan? Gereja lokal mengajarkan mengenai persembahan dalam Alkitab karena jemaat perlu mengenal apa saja yang mereka persembahkan kepada Tuhan berdasarkan Alkitab. Jadi ini bukan ajaran manusia, bukan ajaran yang dibuat, bukan kultus atau cult, ya. Ada yang agama-agama tertentu atau kepercayaan-kepercayaan tertentu bahkan di luar negeri ada cult-cult yang aneh, ada yang sexual cult. Jadi Anda harus menyenangkan Tuhan dengan kemudian melakukan hubungan seksual dengan pemimpin kultus itu atau pemimpin grup itu. Ada cult yang dikenal dengan ketaatan penuh kepada pemimpin, bahkan kalau pemimpin suruh puasa, ini di Afrika kalau saya nggak salah ya, suruh puasa mereka harus puasa. Dan kadang-kadang bahkan ditemukan ada pengikut-pengikut dari ajaran-ajaran cult ini atau kultus yang tidak sesuai Alkitab ini, mereka mati kelaparan. Saya percaya ini bukan tujuan Tuhan untuk membiarkan Anda mati kelaparan. Atau membuat kemudian Anda merugi dengan hal ini. Saya percaya Tuhan menginginkan hal yang baik di dalam kehidupan kita. Dan karena itulah kemudian kita harus kembali kepada firman Tuhan. Di GPDI Mahanaim Tegal ada gembala, ada staf gembala yang kemudian memperlengkapi jemaat untuk kemudian kita memiliki pengajaran yang benar. Kenapa? Karena visi dari gereja ini adalah untuk membuat jemaat bisa melayani Tuhan dan melayani sesama. Jadi Anda melayani Tuhan, tetapi juga melayani sesama. Gimana kita melayani Tuhan? Kita menyerahkan hidup kita dalam ibadah-ibadah kita, dan di dalamnya termasuk juga ada unsur persembahan. Kita tentu sadar, Bapak Ibu Saudara, salah satu tanda pertumbuhan kepribadian seseorang adalah ketika ia bisa memberi. Betul ya? Ketika seseorang sangat dini, usianya masih sangat muda, seringkali fokusnya hanya kepada dirinya sendiri. Bertumbuh, maka kemudian kita bisa melihat bahwa dia belajar untuk berbagi. Anak saya baru usia 13-14 bulan, segala sesuatu yang diminta dari dia, dia bilang enggak. Ya, enggak, pokoknya semua enggak. Kenapa? Karena fokusnya kepada diri sendiri, dia belum bisa belajar tentang berbagi. Meskipun sedikit demi sedikit dia sudah mulai mau berbagi. Tetapi kemudian ketika anak itu semakin dewasa, kita bisa melihat bahwa dia tidak lagi berfokus kepada dirinya sendiri, tidak lagi self-centered, tetapi mulai membuka diri untuk berbagi, memberi. Dan itulah level perkembangan manusia. Bukankah hal yang sama sebenarnya secara rohani juga? Semakin kita dewasa,
di dalam kerohanian kita, semakin kita memahami bahwa ini bukan hanya milikku. Ini bukan punyaku. Yang lain enggak. Kita enggak seperti itu. Kenapa? Karena ada pertumbuhan kedewasaan. Nah, beberapa staf yang sudah menyampaikan ini, misalnya Pendeta Hani Paulus, ada hal-hal yang saya berusaha rangkum dari mereka. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara cek di YouTube channelnya GPDI Mahanaim, Anda bisa lihat secara penuh ya. Jadi Pendeta Hani menyampaikan tentang kekuatan finansial manusia. Semua datangnya dari Tuhan. Ini pengajaran. Kenapa? Karena kita nggak bisa berkata bahwa ini segala sesuatunya dari diri saya. Di luar sana ada istilah yang terkenal gitu ya, self-made millionaire atau self-made billionaire. Itu adalah orang-orang jutawan atau miliarder yang diberi label miliarder atau jutawan karena usahanya sendiri. Makanya disebut self-made. Anda bisa lihat itu di YouTube atau di artikel-artikel berbahasa Inggris biasanya. Nah, tetapi kalau kita mendalami lebih lagi, sebenarnya nggak ada self-made millionaire. Tidak ada orang yang sukses karena dirinya sendiri. Ada orang yang memberi kesempatan Anda untuk bekerja. Ada orang yang memberi modal meskipun sedikit kepada Anda. Dan hal itu yang kemudian Anda gandakan. Selalu ada orang lain di balik kesuksesan kita. Kita nggak bisa menyangkal hal ini. Kita nggak bisa bilang, I am a self-made successful man. Nggak bisa. Kesuksesan saya selalu bergantung dengan orang-orang yang ada sebelum saya. Atau yang ada di sekitar saya. Bahkan Tarzan pun tidak bisa sukses sendirian, bukan? Ada binatang-binatang yang membantu dia. Jadi lupakan bahwa kita bisa melakukan semua ini sendirian. Dan sebagai pengikut Kristus kita percaya bahwa kekuatan itu datangnya dari Tuhan. Sehingga ada kewajiban bagi kita untuk mengembalikan sebagian yang kita dapat dari Tuhan. Nah, Pastor Jeffrey Rahmat, sebuah gereja di Jakarta yang baru-baru ini lumayan viral ya karena dia mendelegasikan kepemimpinan gerejanya ke associate pastor, ya Pastor Jose Carol. Nah, dia pernah berkata, memberi ilustrasi tentang dirinya dan anaknya. Waktu itu mereka jalan ke mall, kemudian anaknya dibelikan satu loyang pizza, ya saudara tahu ya, makanan bukan pizzang ya, beda pizza ya, yang bentuknya agak beda dengan pizza. Jadi pizza itu ada slices ya, ada potongan-potongannya. Kemudian dibelilah untuk anak ini. Anak ini bilang, "Wah, ini pizzaku." Dia makan dengan gembira, tetapi kemudian ketika ayahnya minta, "Ngicip dong, dikit aja." Dia bilang, "Enggak, ini pizzaku." Anda bisa bayangin gak? Ini duit bapaknya yang dipakai untuk beli pizza itu. Diberikan dengan kasih sayang kepada anak ini. "Nih nak, papa beliin pizza." Tapi ketika papanya minta, anaknya bilang, "Kak, ini punyaku." Bukankah kadang-kadang kita seperti ini? Kita lupa bahwa kekuatan finansial yang kita miliki itu sebenarnya dari Tuhan. Dan ketika kemudian Tuhan berkata, "Berikan 1/10 untuk aku," kita bilang, "Enggak, ini punya aku." Lucu ya bahwa kadang-kadang kita kemudian menjadi seperti anak kecil ini. Seperti anaknya Pastor Jeffrey Rahmat ini. Kemudian Pendeta Gideon sempat menyampaikan bahwa persepuluhan itu secara biblikal historis ya. Ada hal yang bisa kita pelajari di dalamnya. Itu memberi pemahaman
bahwa sesuatu ini bukan sesuatu yang sudah usang, bukan sesuatu yang udah kadaluarsa, persepuluhan itu. Bahkan ini bukan juga suatu bentuk penyelewengan tafsir. Jadi ada yang bilang orang-orang yang mengajarkan persepuluhan, mereka menyelewengkan tafsir Alkitab. Sama sekali bukan. Kami percaya sepenuhnya bahwa Alkitab ini adalah firman Tuhan. Karena itu kami ajarkan kepada jemaat untuk kemudian kita memahami posisi kita sebagai orang percaya. Ya, persepuluhan itu diajarkan supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Ya, jadi ada konteks historisnya, ya. Jadi jangan juga disalahartikan persepuluhan itu. Kenapa? Karena tujuannya supaya membuat kita sama-sama paham. Kita on the same frequency. Frekuensinya sama nih. Karena kalau tidak, maka akan jadi kresek-kresek. Saya suka sekali dengan radio. Dari dulu sampai sekarang, meskipun zaman berlalu, teknologi semakin canggih, Spotify, YouTube Music, dan segala halnya, saya tetap suka radio. Tetapi ketika frekuensinya nggak kena, nggak enak di kuping, betul ya? Nah demikian juga, Bapak Ibu Saudara, saya nggak tahu Anda datang hari ini dengan pemahaman seperti apa tentang gerejamu, tentang hamba-hamba Tuhan, tentang Alkitab, khususnya tentang persembahan dan tentang persepuluhan. But we want you to be on the same frequency. Kita ada di frekuensi yang sama. Itulah kenapa kemudian persepuluhan itu diajarkan melalui mimbar ini. Oke? Jadi konteksnya itu, kemudian saudara sudah mengerti bahwa persepuluhan itu bukan kadaluarsa, jadi jangan disalahartikan dan tujuannya apa tadi saya juga sudah sampaikan. Nah Bapak Ibu Saudara, kemudian kita juga belajar dari Pendeta Yosef Priyono. Wah, saya ini jadi kayak perangkum. Bahwa pemberian menurut firman Tuhan adalah pemberian yang diberikan bukan dengan berat hati, melainkan dengan merdeka. Ya, seperti apa yang jadi dekorasi kita di bulan ini. Harusnya kita bebas, membebaskan diri kita dari fokus yang kepada berapa jumlah yang kita beri, tetapi kemudian kita beralih fokus kepada berapa jumlah yang kita terima dari Tuhan. Jadi memberi menurut firman Tuhan. Kita harus memberi dengan sukarela, tidak dengan berat hati. Kita fokus pada apa yang kita terima. Karena kalau kita fokus kepada apa yang kita terima, sayang. Dulu ada teman saya di Bandung, saya dulu kuliah di Bandung. Teman saya seorang penyanyi, orang Ambon. Aduh, nanti ke-spill ya. Semoga dia tidak mengikuti ibadah ini secara online. Ya, dia untuk beberapa lama dia menahan dirinya dari memberi persepuluhan. Kenapa dia bilang begitu? Karena ini kan talenta aku yang punya. Aku bisa menyanyi seperti ini, aku bisa meliuk-liukan, memang suaranya bagus. Ya, orang Ambon lah ya. Jadi kalau mungkin ada orang Ambon di tempat ini yang mau mencoba menyanyi, katanya kalau mereka batuk aja ada suaranya. Tuh. Saking itu embedded gitu loh, di dalam diri mereka tuh mereka udah pinter nyanyi. Jadi dia merasa bahwa ini nggak ada hubungan yang ngapain. Aku nyanyi, aku dibayar, ya 100% buat aku. Untuk apa 1/10 diberikan kepada Tuhan? Sampai kemudian dia harus belajar dengan cara yang keras ya, Tuhan didik dia. Sampai di titik di mana kemudian dia kekurangan, malah dia berpikir, loh, aku dapat job demi job, tapi kenapa ini bocor di mana-mana? Sampai ada seorang kakak rohaninya yang mengajari kepada dia, bisa jadi kamu tidak setia di dalam persepuluhan. Karena 100% yang kamu miliki itu bukan milikmu. Kenapa? Karena itu datang dari Tuhan. Kalau Tuhan ambil pita suaramu, habis kamu.
Kamu hanya seorang Ambon yang tinggal di Bandung. Tetapi karena pita suara yang Tuhan beri, talenta yang Tuhan beri, kemampuan yang Tuhan beri untuk kamu perform di atas panggung, menyanyi di hadapan orang-orang, kemudian orang-orang membayar kamu. Dari situlah kemudian bahkan di saat sulit pun, dia percaya bahwa ada bagian 1/10 milik Tuhan. Jadi ini kemudian yang harus menjadi pemahaman kita. Kemudian pendeta muda Simon tadi pagi ya, membahas bahwa Alkitab menunjukkan bahwa segala sesuatu adalah milik Tuhan. Ya, jadi persembahan itu sebagai tindakan mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Nah, ini ilustrasi yang saya rasa juga berkaitan dengan ilustrasi yang pertama tadi. Bahwa seorang orang tua dimanapun akan senang sekali ketika melihat anaknya memberikan sesuatu untuk orang tuanya. Apakah itu hadiah, apakah itu oleh-oleh, apakah itu sesuatu yang disenangi oleh ayahnya atau ibunya, betul? Meskipun orang tua itu tahu itu duit gua. Itu uang yang saya transfer ke kamu. Tetapi ketika anak itu beri sesuatu lewat uang yang dia terima dari orang tuanya kepada orang tuanya senang. Lucu ya? Itu uangku. Kan nggak ada ya orang tua dikasih bilang, ini kartu kredit papa ya. Kan nggak ada yang gitu toh. Atau rekening mama yang mana nih yang kamu pakai buat beli hadiah ini? Saya rasa nggak ada. Orang tua ketika terima hadiah dia bilang, makasih, terima kasih. Meskipun dia tahu itu uangnya dia, uang orang tuanya. Saudara bisa bayangkan, saudara bisa tempatkan diri Anda bahwa, segala sesuatu ini miliknya Tuhan. Apa yang menghalangi saya untuk kemudian membawa meskipun nggak banyak, kembali menjadi kepemilikannya Tuhan. Nah, apa yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan? Tentu batasannya bukan hanya materi, bukan hanya uang, bukan hanya hal yang bisa dilihat. Keseluruhan hidup kita itu bisa kita persembahkan kepada Tuhan. Kenapa? Karena segala sesuatu yang terlihat maupun yang tidak, itu bisa kita persembahkan kepada Tuhan. Saudara bisa persembahkan doamu dari tempat yang tersembunyi, nggak ada orang yang lihat. Tetapi kita ingin bahas persembahan yang kemudian bisa dilihat. Kenapa? Karena itu kadang-kadang menjadi sesuatu yang menghalangi kita dalam perkembangan kekristenan kita. Coba Bapak Ibu Saudara, kita lihat bahwa persembahan materi itu sebenarnya adalah bagian dari ibadah kita. Imamat pasal yang pertama, ayat yang kedua. Imamat pasal yang pertama, ayat yang kedua. Dikatakan demikian, berbicaralah kepada orang Israel. Ini Tuhan memanggil Musa di ayat yang pertama. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang dari antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Jadi persembahan kepada Tuhan dalam bentuk materi itu sudah bagian dari ibadah. Haruslah persembahan yang kamu persembahkan itu berupa hewan, entah lembu atau kambing domba. Sekarang kita di perjanjian baru kita tahu bahwa itu adalah perlambang dari korban yang lebih besar lagi, yaitu korban Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Tetapi kita harus pahami bahwa itu dalam bentuk materi untuk dipersembahkan kepada Tuhan yang tidak terlihat. Anda setia kepada hal-hal yang terlihat. Kenapa? Karena ada yang tidak terlihat yang memperhatikan kita. Kita melihat bahwa ada dasar Alkitab dari persembahan. Jadi ini bukan out of thin air. Boom, muncul
puff, tiba-tiba muncul seperti itu. Tidak, tidak. Ada dasar Alkitabiahnya. Persembahan itu dibahas baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru. Kalau Anda punya Alkitab, ya, ada Perjanjian Lama, di situ ada bahasan tentang persembahan, dan di Perjanjian Baru, di situ pun ada bahasan tentang persembahan. Mari kita lihat sejenak. Dalam Perjanjian Lama ada persembahan yang dituliskan dan diajarkan sebelum hukum Taurat. Ya, contohnya di dalam Kejadian 8 ayat 20. Ini kisah siapa? Kejadian 8 ayat 20. Nuh. Ya, kisah Nuh. Jadi hukum Taurat itu seringkali diambil patokannya adalah ketika Israel keluar dari Mesir. Pemimpinnya Musa. Itulah kenapa seringkali identik ya hukum Musa, hukum Taurat. Dalam bahasa Inggris biasanya hanya disebut the law. Tapi kadang-kadang diberi the law of Moses, gitu ya. Coba kita lihat ya Kejadian 8 ayat yang ke-20. Dikatakan demikian. Nuh kemudian mendirikan mezbah bagi Tuhan. Ia mengambil beberapa ekor binatang dari segala hewan yang tahir, ya. Ini nyata terlihat juga dari segala burung yang tahir, lalu mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Jadi kita bisa melihat persembahan ini dilakukan bahkan sebelum hukum Taurat. Jadi nggak ada masalah tentang hal ini. Dan juga sesudah hukum Taurat kalau kita baca di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-24, Bapak Ibu Saudara bisa lihat di sana. Jelas sekali, bahkan kalau di hukum Taurat sangat ini ya, detail ya, ada persembahan curahan, ada persembahan bakaran dan lain sebagainya. Kita bisa kehabisan waktu untuk membahas semuanya. Mari kita fast forward, kita maju ke Perjanjian Baru, ya, kita maju ke Perjanjian Baru. Nah, persembahan juga ada di Perjanjian Baru. Patokannya bukan hukum Taurat, tetapi kenaikan Yesus. Kenapa? Karena saya percaya kenaikan Yesus itu menjadi poin di mana kemudian gereja in effect, ya, menjadi efektif. Kenapa? Karena selama Yesus ada di muka bumi, Yesus sendiri berkata, ya, Roh Kudus itu tidak akan turun. Karena Yesus ada di dalam tubuh manusia. Tetapi ketika dia naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan, boom. Kemudian penyebaran kabar Injil, kabar kerajaan Allah itu menyebar dengan luar biasa. Ya, tubuh Kristus bekerja. Tubuh Kristus berfungsi. Jadi kita pakai patokan kenaikan Yesus. Nah, sebelum kenaikan Yesus, persembahan itu juga diajarkan. Saudara bisa lihat itu di dalam Matius pasal 2 ayat 11. Ya, itu adalah kejadian yang nanti kita akan rayakan 2-3 bulan dari sekarang. Ya? 3 bulan dari sekarang. Matius 2 ayat yang ke-11. Dikatakan demikian, mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria. Kira-kira Yesus sudah umur 2 tahun di situ. Maria ibunya lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya. Ya, it's a material thing, sesuatu yang bisa dilihat. Dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, dupa, dan mur. Dipersembahkan karena mereka menyembah Yesus. Padahal waktu itu dia masih anak. Demikian juga nanti kita lihat sesudah kenaikan Yesus di dalam Kisah Para Rasul 24 ayat 16-17. Ada kisah tentang Paulus. Ya, dia menceritakan bahwa dia tetap membawa persembahan-persembahan. Sehingga kita nggak bisa bilang bahwa persembahan itu sudah kadaluarsa atau persepuluhan khususnya itu sudah kadaluarsa. Enggak. Atau sudah usang, itu produk hukum Taurat. Siapa bilang? Salah. Yang berpikir seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara kita bisa melihat dari, kalau kita kembali ke tadi Matius ya, semoga Anda masih ada di Matius. Nanti catat saja, itu Kisah Rasul 24 ayat 16
sampai 17. Kalau kita kembali ke Matius 2 ayat 11, kita lihat kisah pemberian para Majus itu. Dari kisah ini kita tidak menangkap bahwa para Majus itu punya motivasi atau punya pemikiran bahwa apa yang akan diberikannya itu memperkaya orang yang diberi. Dalam hal ini keluarga Yusuf. Jadi orang Majus tuh nggak berpikir bahwa sayang sih benernya emas ini. Tapi nggak apa-apa lah, kasih aja. Lumayan bagi-bagi berkat buat keluarga Yusuf. Enggak. Mereka nggak berpikir seperti itu. Mereka memberi yang terlihat, tetapi hati mereka kepada yang tidak terlihat. Tuhan yang tidak terlihat. Sehingga nggak bisa seseorang berkata, nggak usah beri persembahan kepada hamba Tuhan. Nggak usah beri persembahan kepada gereja. Gerejanya udah kaya. Itu pemikiran yang salah. Kenapa? Karena ketika saudara membawa persembahan, motivasinya bukan untuk mengayahkan orang yang saudara persembahkan. Saudara sedang mengembalikan apa yang jadi miliknya Tuhan. Sampai sini Bapak Ibu Saudara bisa ya, kita ada di satu frekuensi yang sama ya. Karena ini saya pernah dengar. Dulu saya pernah kerja di Singapura beberapa waktu. Saya kerja di sebuah perusahaan marketing. Dan teman saya kebetulan orang Kristen juga. Kemudian dia bilang saya, Jeff, gereja gue udah kaya. Gue kasih persepuluhan ke tempat yang lain ya. Loh, di mana kamu dapat makan? Di mana kamu bertumbuh, di mana kamu tertanam di sana, disitulah kemudian kamu berikan 1/10 kepada Tuhan. Karena di zaman dahulu kan diberikan ke bait Allah atau diberikan kepada imam. Disitulah kamu beri. Iya tapi gereja gue udah kaya. Bukan tentang gerejanya. It's about you. Ini tentang kamu. Tentang kesetiaanmu, tentang hatimu yang memberi kepada yang tidak terlihat, kepada Allah yang tidak terlihat. Apakah saudara mau hambur-hambur ke langit gitu, seperti ada kepercayaan lain gitu? Woi dewa langit, terima ini. Gitu. Kan kita nggak lakukan itu. Karena nggak ada tangan dari atas yang kemudian gitu, ambil. Enggak kan? Kita nggak bakar persembahan itu untuk kemudian naik ke surga. Enggak ya. Saudara berikan itu kepada yang tidak terlihat melalui rumah Tuhan, melalui hamba Tuhan. Dan tidak ada motivasi untuk memperkaya. Kenapa? Karena hati kita memberi. Seperti orang Majus, menyembah. Ini adalah persembahan. Yesus malah memperingatkan Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi jangan sampai ada kesalahpahaman tentang persembahan kepada hamba Tuhan atau kepada gereja. Saya harap dengan pengajaran ini, kemudian Bapak Ibu Saudara punya pemahaman yang sama. Nah, Yesus malahan memperingatkan bahwa masalah persembahan itu bukan persembahannya. Jadi bukan materinya yang dibawa sebagai persembahan. Bukan seberapa besarnya, tetapi kepada hati yang memberi persembahan itu. Masih di Matius Bapak Ibu Saudara, coba buka Matius 5 ayat 23 sampai 24. Matius pasal 5 ayat 23 sampai 24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat di hati dong, ya, di pikiran kita kan, bahwa saudaramu sakit hati terhadap engkau, tinggalkan persembahanmu di depan mezbah itu dan pergi berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Jadi yang masalah bukan di persembahannya, kalau kamu punya motivasi yang salah, jangan mempersembahkan. Bukan. Tinggalkan dulu, perbaiki dulu hatimu. Make right. Make a right heart. With the right heart, you have a right decision. You act right. Anda bertindak tepat ketika hatimu tepat. Jadi untuk rekan-rekan yang berpikir bahwa memberi persembahan itu bukan hal yang tepat, persepuluhan itu bukan hal yang tepat, kembali ke hati kita aja.
jangan-jangan hatinya yang tidak tepat. Sehingga menghalangi kemudian orang itu untuk melihat bahwa ini adalah bentuk persembahan kepada Tuhan. Semua persembahan yang dituliskan adalah Alkitabiah. Tentu saja kita tidak lagi diatur di bawah hukum Taurat. Kita bukan ada di bawah hukum Taurat. Ya, Bapak Ibu Saudara bisa baca di Matius 5 ayat yang ke-17 bahwa Yesus itu sudah menggenapi hukum Taurat. Jadi kita tidak ada di bawah hukum Taurat. Sehingga nggak bisa seseorang berdalih atau memakai dalil bahwa ini sesuatu yang sudah digenapi Yesus sehingga kita tidak perlu lagi melakukannya. Tidak. Kaitannya dengan persepuluhan itu bukan produk hukum Taurat. Abram sudah memberi 1/10 sebelum hukum Taurat itu ada. Kejadian 14 ayat 20. Kenapa? Dia memberi 1/10 itu sebagai tindakan ketaatan. Sekali lagi, hatinya yang mesti dilihat. Bukan yang diberinya. Betul, ada gereja-gereja yang mengajarkan teknis persepuluhan sampai jelimet ya. Ayah saya, Bapak Gembala mengingatkan, kita nggak mau membuat jemaat kemudian bingung dengan teknis persepuluhan. Tetapi kita pengen hati jemaat paham mengenai persembahan kepada Tuhan. Ya, Kejadian 14 ayat 20 nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca secara terpisah. Jadi seseorang taat kepada firman Tuhan, seseorang taat kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan, itulah kenapa kemudian kita harus memberi. Jadi sekarang kita hidup di zaman kasih karunia. Kita memberi dengan kasih karunia. Memang ada yang harus dilakukan ya. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di Lukas 11 ayat 42, ditulis di situ ya, bahwa ada yang harus dilakukan. Jadi kita taat kepada firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan, Alkitab adalah firman Tuhan. Ini salah satu pernyataan iman GPDI yang Anda bisa temukan juga di website GPDI Mahanaim Tegal. Kita percaya bahwa ini adalah firman Tuhan sehingga ketika kita mau taat kepadanya, maka di dalamnya ada hal-hal yang harus dilakukan. Tetapi karena kita tinggal di dalam zaman kasih karunia, ingat kita harus juga mengingat motivasi hati kita. Kalau Anda lihat di Lukas 11 ayat 42, ada tulisan, ada yang jangan diabaikan. Jadi ada yang harus dilakukan, tetapi ada yang jangan diabaikan. Jadi jangan abaikan hati kita. Ketika Anda memberi, itu bukan tentang memberi nominal saja, tetapi juga memberi dari dalam hati kita. Di 1/10% itu aturan, ketaatan, ya, ketaatan kita kepada firman Tuhan. Tetapi karena kita hidup di dalam zaman kasih karunia, biarlah, ini Kisah Para Rasul 4 ayat 33 mengatakan, biarlah hidup kita ada di dalam kasih karunia yang melimpah. Kasih karunia yang melimpah ini maksudnya seperti apa? Bapak Ibu Saudara, saya nggak punya waktu untuk menjelaskan tentang misalnya ada Zakeus, ingat ya, seorang pemungut cukai yang kemudian dia percaya kepada Yesus. Apa yang dia lakukan? Dia membayar 1/4, 25% dari kepemilikannya. Padahal kalau kita mau lihat di dalam hukum Taurat, kalau Anda menipu seseorang, Anda tinggal bayar sebenarnya 5%. On top dari yang Anda tipu. Tetapi Zakeus nggak bilang, saya bayar 4 kali lipat. Karena ketika seseorang hidup di dalam kasih karunia, hitung-hitungan hukum Taurat itu sudah luntur. Apa yang ada di dalam dirinya adalah penuh dengan kasih karunia yang melimpah.
Saya akan kehabisan waktu untuk menjelaskan mengenai hal ini. Tetapi setidaknya ini yang kita pelajari bersama-sama. 1/10 itu hanya batas saja untuk kemudian kita taat kepada firman Tuhan. Tetapi kasih karunia itu seharusnya memunculkan hal yang melimpah di dalam diri kita. Kesimpulannya, ya, bahwa ada poin-poin tentang memberi, poin-poin bahwa Allah yang sudah memberi segala sesuatunya bagi kita. Kita cuma balikin kok apa yang Tuhan sudah beri. Ketika fokus kita ke situ, maka kita bisa memberi dengan lebih baik. Kita tahu bahwa persembahan itu penting. Dalam Alkitab persembahan itu dibahas berkali-kali. Bahkan Yesus sendiri membahas tentang persembahan. Karena itu biarlah jemaat didorong melalui pemahaman ini. Untuk kita bisa memberi dengan hati yang gembira. Dengan penuh kasih karunia. Hilangkan semua motivasi, hilangkan semua pikiran-pikiran negatif yang ada di dalam diri kita. Kita mempersembahkan ini di hadapan Tuhan yang tidak terlihat. Biarlah apa yang kita bawa itu menyenangkan hatinya.